apa yang kita inginkan tidak usah keucapkan, Allah tahu semua. Wallahu alimum bidzatis sudur. Saya habis makan, ngayal otak saya, kalau makan rambutan cuci mulutnya enak nih. Sekedar itu kok. Oh tiba-tiba ada orang bawa rambutan. Ini kejadian sehari-hari kok. Saya nggak minta, hanya sekedar ngayal cuci mulutnya, kalau rambutan mah enak nih dimakannya. Habis selesai makan siang nggak usah ngomong lagi, Allah tahu kok. Ya. Nah akhirnya ketika engkau ingin doamu dikabulkan, cepat dikabulkan, maka mulailah sejak sekarang ketika dipanggil oleh Tuhan, cepatlah menyahuti labbaik Allahumma labbaik. Terima kasih. Aku hanya ingin berbagi kebahagiaan dan tidak menggurui siapapun. Terlalu sulit bagiku untuk menyalahkan siapapun. Akan tetapi apabila ada orang yang ingin mengisi raportku, tentu aku sangat gembira sekali. Dan kujamin aku tidak akan sakit hati sedikit. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau menanyakan Bu ya, permasalahan tadi berdoa. Pada hakikatnya Allah Subhanahu wa taala, Tuhan kita semua itu sudah menjamin kehidupan kita sampai akhir hayat kita. Seperti itu. Itu dalam keyakinan kita, dalam keyakinan Islam. Tapi mengapa kita itu disuruh berdoa juga? Pendapat saya pribadi nih Bu ya. Ini maaf, pendapat saya. Kelihatannya ini masih right, kalau bahasa Jawanya itu masih menuntut. Padahal Allah sudah menentukan derajat kita sampai akhir hayat kita. Seperti itu. Apakah ini Allah dalam Al-Quran juga menyuruh kita untuk berdoa? Tapi apakah diperuntukkan untuk orang awam ataupun untuk orang Islam baru? Seperti Bu ya. Karena apa? Sekali lagi dalam keyakinan kita ini, pribadi saya kalau sedang berdoa seperti ada bisikan, Bahrun, kamu seperti nggak percaya sama Allah, kok masih minta saja sih? Seperti itu Bu ya. Ini jadi saya ini selalu kontra, tapi ya alhamdulillah masih terus berdoa. Seperti itu. Tuh. Jadi kelihatannya tuh masih ngeraik aja, seperti nggak percaya dengan adanya takdir Allah yang telah ditentukan sampai akhir hayat kita. Terima kasih. Ya. Bagaimana menurut pendapat Buya? Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini seputar doa bahwa kita sudah dijamin semuanya oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi kita masih ngeraik dengan doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Silakan Buya untuk penjelasannya. Realitanya yang berdoa dikasih. Iya. Yang tidak berdoa juga dikasih juga. Yang tidak percaya Tuhan dikasih enggak? Dikasih. Lebih kaya mana kamu dengan yang tidak percaya Tuhan? Iya. Mana yang banyak rezekinya, yang sembahyang apa yang enggak sembahyang? Kenapa orang Cina lebih kaya dari kamu? Iya. Karena nggak berdoa. Nah itu, makanya saya ulangi lagi bahwa masalah berdoa ini bukan kasus dikabul atau tidak dikabul. Bukan berarti kita menuduh Allah tidak tahu akan kebutuhan kita. Tetapi doa itu adalah ibadah. Malah doa itu menjadi intinya ibadah. Iya, doa mukhul ibadah. Doa itu intinya ibadah, otaknya ibadah, sentranya ibadah. Artinya yang paling substantif dalam ibadah adalah berdoa.
Kenapa? Karena dalam doa itu ada dua hal yang penting. Satu, kita mengakui sebagai hamba, dan kedua, kita mengakui Tuhan sebagai majikan. Itu yang paling penting. Jadi kalau kita tidak percaya kepada seseorang, nggak mungkin kita minta dong. Ya kan begitu? Saya mau nanya, Anda ketika mau pinjam duit, ada rasa malu nggak? Ada. Kenapa Anda memaksakan diri pinjam uang? Anda lawan rasa malu Anda. Kita kajian psikologis dulu. Ya, nanti silakan dibaca psikotasawufnya. Iya. Satu, ketika kita minta pertolongan sesuatu kepada seorang, kita merasa seperti menghinakan diri kita sendiri. Itu penting. Perasaan semacam itu kau munculkan di hadapan Tuhanmu. Itu satu. Yang kedua, Tuhanmu yang kau minta, kalau engkau tidak yakin bahwa dia tidak bisa mengabulkan, tidak mungkin engkau berdoa. Kalau engkau perlu uang 5 juta, nggak mungkin kamu akan datang ke Mang Darkum, tukang macul. Betul nggak? Paling tidaklah datang kepada saya. Insya Allah 5 juta mah saya bisa bantu. Iya kan? Ya. Atau ke Cicarmun. Ya, Pak Haji, pinjam uangnya dong. Nah, begitu Anda menyampaikan tujuan minta bantuan kepada seseorang, Anda menghitung kemampuan orang yang kau minta itu. Betul? Nah, makanya ketika engkau minta kepada Tuhan, minta lancar rezeki, minta punya anak, minta bisa bikin rumah, minta, berarti engkau meyakini kekuasaan Tuhanmu. Itu yang paling penting. Nah, adapun para aulia, kekasih Allah, mereka itu seperti Syekh Abdul Hasan Asyaduli, ya, itu ditegur oleh santrinya, Pak Kiai, murid-muridmu disuruh berdoa, tapi engkau sendiri tidak terlihat banyak berdoa kok. Salat assalamualaikum langsung pergi aja. Kenapa tidak berdoa? Dijawab, untuk apa saya berdoa tentang kebutuhan saya? Yang Tuhanku, Allahku tahu semua apa yang menjadi kebutuhanku. Ngapain aku harus minta? Yang penting aku selesaikan tugas-tugasku. Majikanku tidak mungkin akan melupakan aku kok. Seperti anak-anak santri di sini. Nggak usah tiap bulan mengingatkan orang tua, mama jangan lupa akhir bulan uang sekian, nggak usah. Lu yang rajin belajar saja, nanti orang tua sudah menjadwalkan sendiri setiap akhir bulan pasti akan mengirim uang untuk anaknya. Seperti itu aja persoalannya. Jadi kalau saya minta kepada Tuhanku, berarti saya menduga atau menuduh Tuhanku tidak tahu apa yang menjadi kebutuhanku. Nah, kalau ada para aulia yang banyak berdoa, banyak, tetapi berdoa mereka tidak jauh, hanya meminta ampun kepada Allah. Jadi artinya bahwa berdoa ini bukan persoalan dikabul dan tidak, tahu dan tidak, tapi juga merupakan inti peribadatan. Berdoa, semua itu namanya ibadah, itu sebetulnya intinya adalah berdoa. As-sholatu itu menjadi imaduddin. As-sholat itu bimana ad-doa lughatan. Sholat itu adalah berdoa. Ya, diragakan dengan ruku, dengan sujud, dengan takbir sebagai penghormatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi artinya bahwa persoalan berdoa ini nanti pada akhirnya, saya ingin bicara agak banyak, tapi mungkin waktunya nggak cukup sekali. Pada akhirnya apa yang kita inginkan tidak usah kau ucapkan, Allah tahu semua. Wallahu alimum bidzatis sudur.
saya habis makan, ngayal otak saya, kalau makan rambutan cuci mulutnya enak nih. Sekedar itu kok. Kok tiba-tiba ada orang bawa rambutan? Ini kejadian sehari-hari kok. Saya nggak minta, hanya sekedar ngayal cuci mulutnya kalau rambutan mah enak nih. Dimakan habis selesai makan siang, nggak usah ngomong lagi, Allah tahu kok. Ya. Nah, akhirnya ketika engkau ingin doamu dikabulkan, cepat dikabulkan, maka mulailah sejak sekarang ketika dipanggil oleh Tuhan, cepatlah menyahuti labbaik Allahumma labbaik. Terima kasih. Audio Jungle.